Halo anak-anak, jumpa lagi bersama saya. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bentuk akar. Sebelum kita memulai, ajak kita berdoa bersama. Berdoa selesai. Part yang kedua, kita akan belajar tentang operasi bentuk akar. Jadi bentuk umumnya itu A dipangkatkan M per N adalah akar pangkat N dari M. Perhatikan dulu. Sehingga di sini misalkan 9 pangkat 1/2. Oh, berarti 9 ini dipangkatkan 1, terus akar pangkat dari 2. Sehingga di sini hasilnya sama dengan kalau 9 pangkat 1 hasil tetap 9, akar pangkat 2. Akar pangkat 2 itu biasa ditulis hanya akar saja. Jadi di sini akar pangkat 2 dari 9 itu hasilnya sama dengan 3. Ini maksudnya berapa dikali berapa, yaitu hasilnya sama dengan 9. Angka yang sama yang kalau dikalikan sebanyak 2 kali, hasilnya itu sama dengan 9. Berarti angka 3. Contoh lagi yang berikut, misalkan 8 1/3. Hasil dari 8 1/3. Berarti kita tulis dalam bentuk akar pangkat dari berapa? Ya, akar pangkat dari 3 yang ini, terus 8 dipangkatkan 1. Sehingga di sini 8 pangkat 1 tetap hasilnya sama dengan 8. Akar pangkat 3 kita tetap tulis. Beda dengan yang di sini, kalau akar pangkat 2 kita bisa hilangkan di sini karena ini sama artinya. Kalau akar pangkat 3 kita tetap tulis, sehingga dari sini kita bisa tentukan, oh, ini akar pangkat 3. Berarti 3 buah angka yang sama yang kalau dikalikan hasilnya sama dengan 8. Adik-adik bisa pikir dulu, angka berapakah itu? Iya, berarti 3 buah angka yang sama ya. Berarti angka berapa? 2. 2 ini kalau dikalikan sebanyak 3 kali ini, itu pasti hasilnya sama dengan 8. 2 kali 2 kali 2. 4 kali 2 8. Oh, berarti di sini hasilnya sama dengan 2. Adik-adik bisa paham. Terus yang ketiga, contoh soal yang ketiga, misalkan di sini 4 pangkat 2/4. Oh, berarti di sini kita buat dulu dalam bentuk akar. Berarti akar pangkat berapa? Ya, betul sekali, akar pangkat 4. Di sini 4 pangkat 2. Sehingga di sini kita cari dulu di sini hasilnya sama dengan berapa? 4 pangkat 2 itu berapa? Itu 4 kali 4. Hasilnya sama dengan 16. Di sini akar pangkat 4 dari 16. Berarti angka yang sama, pikirkan angka yang sama kalau dikalikan sebanyak 4 kali, itu hasilnya sama dengan 16. Angka berapakah itu? Ya, betul sekali. Berarti angka 2 ya. Kalau dikalikan sebanyak 4 kali ini, berarti hasilnya sama dengan 16. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Sehingga di sini hasilnya sama dengan 2. Jadi untuk operasi bentuk akar, ada bilangan yang bisa diakarkan, ada juga bilangan yang tidak bisa diakarkan. Misalkan saja akar 4. 4 ini bisa diakarkan, hasilnya sama dengan 2, yaitu dari 2 kali 2. Terus ada akar 9. 9 juga didapat dari 3 kali 3, sehingga akar 9 hasilnya sama dengan 3. Begitu pula akar 16. 16 ini didapat dari 4 kali 4, sehingga akar 16 itu hasilnya sama dengan 4. Ada akar 25. Oh, 25 ini didapat dari 5 kali 5. Itu hasilnya sama dengan 5. Terus 36. Akar 36 didapat dari 6 kali 6. Sehingga akar 36 hasilnya sama dengan 6. Dan seterusnya ya. Terus ada bilangan yang lain juga yang tidak bisa diakarkan. Misalkan saja di sini bilangan
Misalkan bilangan 48 ya. 48 ini tidak bisa diakarkan karena tidak ada angka yang sama yang kalau dikalikan hasilnya sama dengan 48. Dua angka ya. Dua angka yang sama yang kalau dikalikan hasilnya 48 itu tidak ada. Berarti akar 48 ini hanya bisa disederhanakan dengan cara kita mencari dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 48, berarti 16 dikali 3. Dan bilangan yang pertama ini bisa diakarkan. Akar 16, lihat di sini. Akar 16 itu hasilnya sama dengan 4. Oh, berarti 16 ini hasilnya sama dengan 4, kita tulisnya di luar, sisa akar 3. Sehingga akar 48 ini dapatnya 4 akar 3. Contoh lagi yang berikut, misalkan akar 50. Oh, akar 50 ini tidak bisa diakarkan karena tidak ada angka yang sama yang kalau dikalikan hasilnya 50, itu tidak ada. Hanya bisa disederhanakan, kita cari dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 50 dan angka pertamanya itu bisa diakarkan. Oh, berarti 25 dikali 2. 25 kali 2 itu hasilnya 50. Berarti 25 ini kita bisa sederhanakan, hasilnya sama dengan 5 pindah di luar. Sisa akar berapa di sini? Akar 2. Sehingga akar 50 ini hasilnya sama dengan 5 akar 2. Adik-adik bisa paham. Kita masuk ke contoh soal penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, sekarang untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Kita masuk ke contoh yang pertama, akar 48 ditambah akar 20. Ibu ulangi, akar 48 ditambah 2 akar 27 ditambah akar 147. Nah, untuk angka-angka ini tidak bisa diakarkan karena tidak ada angka yang sama yang kalau dikalikan hasilnya sama dengan 48 seperti yang tadi, 27 dan 147. Tetapi hanya bisa disederhanakan dengan cara seperti ini. Kita cari dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 48. Oh, berarti 16 dikali 3. Terus untuk 2 akar 27, berarti kita cari dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya sama dengan 27, yaitu 9 dikali 3. Dan 9 ini bisa diakarkan. Terus untuk 147 ini kita cari dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya sama dengan 147. Berarti kita cari angka berapakah itu? Benar sekali, angka 49 dikali 3. Nah, sekarang kalian lihat di sini sudah 3, ini juga 3, ada 3. Berarti untuk penjumlahannya sudah gampang. Sehingga di sini yang pertama itu 16 dikali 3. 16 ini kita bisa akarkan, yaitu hasilnya sama dengan 4. 4 kita pindahkan di luar, sisa akar di sini akar 3. Ditambah 2, kita tulis dulu 2, di sini 2. 9 ini bisa diakarkan, kita pindahkan di luar. Hasilnya sama dengan berapa di sini? Akar 9 yaitu 3. Ini titik ini artinya kali. 2 ini dikali dengan 3 karena 3 ini sudah pindah di luar. Sisa akar 3. Ditambah 49 dikali 3. Oh, akar 49 itu hasil sama dengan berapa? Ya, 7 pindah di luar, sisa akar 3. Nah, kalau seperti ini kita bisa selesaikan dulu yang ini hasilnya sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. 6 akar 3 ditambah di sini tetap 4 akar 3. Ini 7 akar 3. Kalau sudah seperti ini, bentuk akarnya ini bisa dijumlahkan karena akar di sini sudah sama. Di sini akar 3, akar 3, akar 3. Tetapi bentuk seperti di atas ini tidak bisa dijumlahkan karena bentuk akar ini nilainya ini berbeda. Jadi tidak bisa dijumlahkan. Kita harus rubah bentuk akarnya atau nilai akarnya itu harus sama. Seperti ini akar 3, ini akar 3, akar 3. Sudah sama berarti kita bisa jumlahkan. Sekarang kita jumlahkan dulu di sini.
4 ini, cara penjumlahannya 4 ini ditambah 6. Hasilnya berapa? Ditambah 7. Akar 3. Akar 3-nya tidak bisa dijumlahkan. Cukup jumlahkan di bagian depannya saja. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 7, 17 akar 3. Adik-adik bisa paham ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua, 2 akar 2 ditambah akar 50 ditambah 5 akar 8. Nah, untuk 2 ini kan sudah angkanya lebih kecil, sudah paling kecil ya. Jadi, ini kita tulis saja tetap. Kita cari yang ini. Intinya di sini, di dalam sini ada akar 2 di sini. Berarti berapa dikali berapa hasilnya sama dengan 50. Terus angka di depannya itu bisa diakarkan. Berarti 25 dikali 2 ini sudah sama di sini 22. Berarti sebentar gampang saja bisa dijumlahkan ya. Tambah di sini 5 akar 8 ini berapa kali berapa? Benar, 4 kali 2. Sehingga di sini kita tulis tetap 2 akar 2 ditambah 25 ini bisa diakarkan hasilnya sama dengan 5, kita pindahkan di luar, sisa akar 2 ditambah 5 ini tetap, tulis lagi 4 ini bisa diakarkan hasilnya sama dengan 2, pindah di luar akar 2. Sehingga di sini kita selesaikan dulu yang ini. 5 dikali 2 10 akar 2 tambah ini tetap 5 akar 2 tambah 2 akar 2. Nah, kalau sudah seperti ini, akar 2, akar 2, akar 2 berarti bisa dijumlahkan ya. Kita jumlahkan cukup yang di bagian depan saja. 2 tambah 5 tambah 10. Hasilnya sama dengan 17 akar 2. Kita lanjut yang berikut. 2 akar 27 dikurangi akar 75 ditambah akar 12. Untuk seperti ini pengerjaannya sama seperti soal nomor 1 dan 2. Kita cari dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 27. Ini tidak bisa diakarkan ya. Berarti kita hanya bisa sederhanakan. 2 tetap kita tulis. Kita cari dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 27, yaitu berapa? Ya, 9 kali 3. Terus dikurangi 75. 75 berarti berapa kali berapa itu? Ya, 25 dikali 3 ditambah 12 berarti 4 kali 3. 3 ini sudah sama, berarti sebentar gampang saja untuk mengurangkan dan menjumlahkan. Sehingga di sini tulis tetap 2 dikali ini 9 ini diakarkan hasilnya sama dengan berapa? Ya, 3 sisa akar 3 dikurangi akar 25 hasilnya 5 diakarkan 3 tambah 4 ini diakarkan hasilnya sama dengan 2 sisa akar 3. Hingga di sini kita kalikan dulu hasilnya berapa? 6 akar 3 kurang ini tetap 5 akar 3 tambah 2 akar 3. Nah, sudah sama. Ini bentuk akarnya atau nilai akarnya sudah sama, yaitu 3, 3, 3. Berarti kita bisa atau langsung saja kita kurangkan dan jumlahkan. 6 kurang 5 hasilnya berapa? 5 tambah 2 hasilnya berapa? 6 kurang 5, 1 tambah 2 hasilnya 3. Jadi hasilnya 3 akar 3. Oke. Sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian bentuk akar. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama, akar 3 dikali akar 12. Nah, di sini bentuk akar, ini juga bentuk akar, berarti kita satukan. Untuk perkalian berarti kita satukan. Berarti akar dari 3 dikali 12. Hasilnya itu sama dengan akar 36. Akar 36 ini hasilnya sama dengan berapa? Ya,
Untuk akar 36 ini bisa diakarkan ya. Jadi hasilnya sama dengan 6, yaitu dari 6 kali 6 hasilnya 36. Jadi hasilnya sama dengan 6. Yang kedua, 2 akar 3 dikali 3 akar 15. Jadi untuk perkalian seperti ini berarti sama dengan kita kalikan dulu yang bagian luarnya dulu. 2 kali 3 itu hasilnya sama dengan berapa? Terus kalikan bagian akarnya ya. Beda dengan penjumlahan dan pengurangan tadi ya. Jadi ini kita kalikan dulu, hasilnya sama dengan 2 kali 3. Tulis dulu 2 kali 3 terus akar dari 3 kali 15. Setelah itu kalikan, hasilnya 6 akar dari 15 kali 3 itu berapa? 45. Sekarang dari sini kita harus sederhanakan dulu. Nah, untuk akar 45 ini tidak bisa diakarkan ya, hanya bisa disederhanakan. Karena tidak ada angka yang sama yang kalau dikalikan hasilnya sama dengan 45, itu tidak ada. Hanya bisa disederhanakan sehingga di sini kita tulis tetap 6. Di sini akar 45 itu didapat dari berapa? 9 dikali 5. 9 ini bisa diakarkan. Hasilnya sama dengan 6 ini tetap tulis 6, 9 ini pindah di luar. Sisa berapa? Hasilnya sama dengan akar 9 itu 3 ya. Dikali 3. Berarti di sini sisa akar 5. 6 kali 3 itu berapa? 18 akar 5. Jadi hasil dari 2 akar 3 dikali 3 akar 15 hasilnya 18 akar 5. Soal yang berikut untuk pembagian bentuk akar. Sekarang lihat di sini akar 240 dibagi akar 5. Nah, untuk pembagian ini kita langsung tulis seperti ini. Kita satukan dulu 240 dibagi dengan 5. Itu hasilnya sama dengan berapa? Ya, hasilnya sama dengan 48. Nah, untuk akar 48 ini bisa diakarkan atau tidak? Ya, tidak bisa diakarkan, tetapi hanya bisa disederhanakan, yaitu dari berapa kali berapa? 4 dikali dengan 12. Sehingga di sini 4 ini bisa diakarkan, hasilnya sama dengan 2 pindah di luar, sisa akar 12. Jadi hasil dari akar 240 dibagi akar 5 hasilnya 2 akar 12. Kita lanjut soal yang keempat, 6 akar pangkat 3 dari 8. Nah, kalau yang ini akar pangkat 3. Kalau yang sebelumnya tadi akar pangkat 2, tetapi tidak biasa ditulis. Dibagi dengan 3 akar pangkat 3 dari 4. Untuk soal seperti ini kita bagi dulu yang ini. 6 dibagi 3 hasilnya sama dengan berapa? 6 bagi 3. Terus akar pangkat dari 8 dibagi 4. Sehingga 6 bagi 3 hasilnya sama dengan 2 akar pangkat 3 ya. Di sini 3. 8 bagi 4 itu berapa? 8 dibagi 4 hasilnya sama dengan 2. Jadi hasilnya seperti ini. 2 akar pangkat 3 dari 2. Soal yang berikutnya, perhatikan di sini akar 3 dalam kurung akar 24 kurang 4 akar 6. Kalau dalam kurung seperti ini artinya kali masuk, yang di luar ini kali masuk. Sehingga di sini perkaliannya akar 3 ini yang pertama dikalikan dengan akar 24. Terus yang kedua ini akar 3 dikalikan dengan min 4 akar 16. Sehingga di sini hasilnya kita tulis gabung dulu akar 3 dan 24 digabungkan. Dalam kurung ini artinya kali, berarti 3 dikali 24. Nah, ini positif, ini negatif, hasilnya negatif. Akar 3 dikali 4 akar 6. Ini berarti ini ada angka 1 tapi tidak biasa ditulis, sehingga 1 ini dikali 4 tetap 4 di sini. Akar di sini 3 kali 6. Sehingga hasilnya sama dengan akar 24 dikali 3 itu berapa? Hasilnya sama dengan
72 dikurangi 4 akar 3 kali 6 hasilnya 18. Nah, untuk soal seperti ini menjadi bentuk pengurangan akar ya, pengurangan akar. Berarti untuk pengurangan ini tidak bisa langsung kita kurangkan karena bentuk akar ini berbeda nilainya. Jadi kita harus samakan dulu, nilainya harus sama sehingga bisa dikurangkan. Jadi kita cari dulu, ini tidak bisa diakarkan tetapi bisa disederhanakan, yaitu dengan mencari dua buah angka yang kalau dikalikan hasilnya 72. Jadi akar 72 itu didapat dari 36 dikali 2 dikurangi 4 dalam kurung 18 ini didapat dari 9 kali 2. Nah, di sini sudah 2 sama, berarti sebentar bisa dikurangkan. Akar 36 itu hasilnya 6. Sisa akar 2 dikurangi 4, tetap tulis dikali dengan akar 9 ini hasilnya sama dengan 3. Sisa akar 2. Sehingga di sini tetap 6 akar 2 dikurangi 4 kali 3 itu hasilnya 12 akar 2. Nah, sekarang di sini 2-nya sudah sama. Berarti langsung dikurangkan 6 dikurangi 12. Hasilnya sama dengan min 6 akar 2. Akar 2 dari sini ya. Oke. Kita lanjut lagi. Soal yang berikut, yang terakhir, akar 3 tambah 4 dikali dengan akar 3 tambah 2. Untuk soal seperti ini kita kali masuk. Yang pertama akar 3 ini dikali dengan akar 3, terus akar 3 dikali dengan 2. Yang berikut 4 dikali akar 3, terus 4 dikali dengan 2. Sehingga di sini hasilnya yang pertama akar 3 kali akar 3 kan hasilnya akar 9 toh. Akar 9 ini dapatnya berapa itu? Tetap 3. Jadi untuk akar 3 dikali akar 3 hasilnya tetap 3. Begitu pula untuk soal yang lain, kalau akar 4 dikali akar 4 tetap hasilnya sama dengan 4 dan seterusnya ya. Terus di sini setelah itu akar 3 dikali dengan 2. Akar 3 dikalikan dengan 2 ini kan positif, tulis dulu positif. Akar 3 dikali 2 atau 2 dikali akar 3 hasilnya 2 akar 3. Adik-adik harus paham ya. Ini tidak bisa dimasukkan jadi bentuk akar karena yang ini bilangan bukan bilangan akar. Kalau yang ini bilangan akar, jadi 2 ini ada di luar ya. Jadi 2 dikali akar 3 hasilnya 2 akar 3. Setelah itu 4 dikali akar 3. Berapa? Ya benar, yang pastinya 4 akar 3. Terus 4 dikali 2 berarti positif 8. Setelah ini untuk bentuk yang ini tidak ada akar, yang ini ada akar. Lihat di sini, yang tidak ada akar bisa langsung dijumlahkan atau kita gabungkan yang sejenis, berarti 3 ditambah 8. Terus yang ini ditambah 2 akar 3 tambah 4 akar 3. Ini sejenis, ini juga sejenis ya. Sehingga di sini 3 tambah 8 hasilnya sama dengan 11 ditambah ini sudah bisa dijumlahkan karena bentuk akarnya sama ya. Hasilnya sama dengan 2 tambah 4 6 akar 3. Nah, untuk seperti ini tidak bisa dijumlahkan karena bukan suku sejenis. Ini ada akarnya, ini tidak ada. Sehingga di sini hasilnya sama dengan 11 tambah 6 akar 3. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal.